Kereta api keberangkatan pertama dari kota Jakarta berangkat di waktu tengah malam jam 12 lewat 10 menit. Stasiun Gambir yang terletak di tengah kota dan biasanya dipenuhi penumpang. Namun di waktu tengah malam hari ini, suasana terasa hening. Pernah ada satu video janggal dan sempat viral pada masanya. Coba ingat kembali video azan maghrib di tahun 2000-an. Sekarang saya akan mencoba naik kereta api tambahan dengan jarak tempuh terjauh dan harga tiketnya yang nyaris 1 juta rupiah, yaitu kereta api Gajayana Tambahan yang memiliki rute dari stasiun Gambir menuju stasiun Malang. Bagaimana sensasi naik kereta api tengah malam dari stasiun Gambir? Berasa janggal, horor, atau mari kita buktikan. Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Malang. Naik kereta api tambahan, kereta yang hanya dijalankan di waktu-waktu tertentu saja. Saya akan mencoba naik kereta api Gajayana Tambahan di hari perdana angkutan Nataru 2025 dan juga 2026. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Tambahan sebagai kereta pertama dengan keberangkatan angkutan Nataru kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan stasiun Gambir pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Ya nggak begitu rame-rame banget sih teman-teman, karena hanya ada beberapa kereta api lagi yang akan berangkat dari stasiun Gambir. Nah, untuk stasiun Gambir Hall Selatan ini difungsikan bagi penumpang-penumpang yang check-in menggunakan face recognition. Tapi kalau teman-teman mau check-in secara manual harus jalan menuju ke arah sana ya. Sekarang ini masih jam 22 lebih 54 menit ya. Sekitar 1 jam sebelum keberangkatan kereta api Gajayana Tambahan. Nah, untuk di dalam stasiun Gambir masih lumayan banyak orang, tapi tidak terlalu rame. Beberapa kedai juga sudah tutup ya teman-teman. Tujuan Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi. Kalau pakai face recognition bisa langsung masuk dengan scan wajah ya. Bandung. Yang diberangkatkan dari jalur 1 itu adalah kereta api Parahyangan, rangkaian Argo Wilis ya. Jadi walaupun dulu Argo Wilis sempat diperpanjang sampai dengan ke Gambir dan sekarang sampai ke Bandung lagi, tapi untuk rangkaiannya tetap dibawa ke Gambir teman-teman. Nah, untuk perjalanan KRL komuter lain tidak berhenti di stasiun Gambir ya teman-teman. Ini tuh KRL-nya hanya tertahan sinyal saja karena menunggu Parahyangan yang harus berangkat terlebih dahulu. Yang ada di jalur nomor 3 ini adalah rangkaian kereta api tambahan dari Jogja ke Gambir PP ya teman-teman. Nah, jadi untuk kereta tambahan Jogja Gambir ternyata sudah beroperasi terlebih dahulu. Jalan sejak tanggal 17 Desember ya. Kalau di jalur 1 sekarang udah cukup rame ya, karena sebentar lagi ada keberangkatan kereta api Argo Anjasmoro dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi.
Yuk kita masuk ke dalam kereta. Saya duduk di kursi nomor 11 Alfa ya teman-teman. Alhamdulillah dapat kaca paling besar. Sekarang ini saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Gajayana yang saya ketahui. Dari asal-usul penamaan, diambil dari salah satu nama raja, yaitu Raja Gajayana yang memimpin Kerajaan Kanjuruhan. Dan untuk kereta api Gajayana mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1999. Kereta api Gajayana juga menjadi salah satu layanan kereta kelas tinggi, membawa full kelas eksekutif ditambah ada satu kereta spesial ya. Kereta api Gajayana tambahan yang notabene sebagai kereta musiman membawa kelas priority. Melayani rute dari kota Jakarta menuju ke kota Malang PP dengan rutenya lewat ke Cirebon, lalu Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Kertosono, dari Kertosono berbelok menuju ke arah Kediri, Blitar sampai dengan ke stasiun Malang. Berbeda dengan kereta api Gajayana reguler yang menggunakan armada stainless steel, kalau kereta api Gajayana tambahan ini menggunakan armada mild steel. Harga tiketnya pun mirip-mirip ya teman-teman. Dan harga tiket kereta api Gajayana tambahan yang saya bayarkan Rp920.000. Ada juga kereta kelas priority dengan harga tiket Rp950.000. Harganya beda tipis banget. Sebenarnya lebih worth it naik kereta api priority-nya langsung, tapi saya memilih kereta kelas eksekutif aja dikarenakan jarang-jarang nih naik kereta api dengan rute jarak jauh dan masih menggunakan armada kereta lawas. Masih ada waktu sekitaran 13 menit lagi, saya mau ke depan lihat lokomotifnya dulu ya, sekalian ambil footage teman-teman. Nah, kereta api Gajayana tambahan ini menggunakan armada mild steel, kebanyakannya kaca-kaca lebar ya. Saya suka banget sama kereta eksekutif model kayak gini. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Gajayana tambahan malam hari ini adalah CC206-1333 Depo Induk CN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 206 merupakan lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Ada kabin depan dan juga belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013. 33 nomor absennya dan Depo Induk CN, kepemilikan atau rumahnya di Depo Cirebon. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang ini udah jam 00:01 ya, sudah memasuki hari yang baru, yaitu hari Kamis tanggal 18 Desember. Yang unik juga dari armada kereta mild steel, ini ada kereta yang kaca-kaca pesawat, kaca-kaca kecil. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Gajayana tambahan. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Kulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan berakhir di stasiun Malang. Ada terdapat perbedaan pemberhentian ya antara dari Kota Malang dan juga Kota Jakarta. Dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Gajayana tambahan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 40
Tepat sesuai dengan jadwal pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 masih lengang banget. Masih banyak kursi yang kosong. Tadi aja saya cek untuk ketersediaan tiket masih banyak banget yang tersedia, terutama di kelas eksekutifnya. Kalau di kereta priority rame banget teman-teman. Bahkan beberapa hari ke depan tiketnya udah habis. Karena kereta priority dan juga kereta eksekutif selisihnya beda dikit banget. Jadi emang sebenarnya lebih worth it kereta priority sih. Udah dapat makan, dapat lounge, dan lain-lain. Nah, perjalanan dengan kereta api Gajayana tambahan ini akan ditempuh selama 13 jam 40 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di Kota Malang besok sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Sehingga apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana reguler, waktu tempuhnya terpaut cukup jauh ya. Dikarenakan kereta api Gajayana reguler bisa berjalan di angka 120 km per jam, sedangkan kereta api Gajayana tambahan masih berlari di angka 100 km per jam, dan pemberhentian Gajayana tambahan juga lebih banyak ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00.35 menit ya. Kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, kalau tengah malam Bekasi bisa dibilang cukup sepi juga ya teman-teman. Di sana ada yang lagi standby, ada 3 KRL, dan untuk penumpang yang naik dari stasiun Bekasi di kereta api Gajayana tambahan malam hari ini juga tidak terlalu ramai ya. Hanya ada beberapa orang saja tadi. Seperti biasa ya, kalau penumpang kereta eksekutif malam hari pasti dapat fasilitas selimut. Selimut ini nggak boleh dibawa pulang. Apabila teman-teman turun di stasiun tengah-tengah, teman-teman itu harus meninggalkan selimut ini di kursi masing-masing. Sekarang ini jam 00.54 menit ya. Barusan itu kondektur baru selesai ngecek penumpang dan sekarang sudah di set ke mode malam. Mode malamnya ini cukup bagus menurut saya pribadi, lumayan redup, nggak silau sama sekali. Lampu utamanya dimatikan ya, yang ini, dan hanya menyala lampu samping-samping sana aja. Lampu yang nyala juga nggak nyorot langsung ke mata, jadi enak banget nih buat tidur. Mantep ya, kereta lama kayak gini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4.50 menit. Sudah tiba di stasiun Purwokerto. Perjalanan kereta api Gajayana tambahan masuk di stasiun Purwokerto awal sekitar 10 menit ya. Gak banyak penumpang yang turun, tapi ada tadi beberapa orang yang turun dari kereta kelas priority. Dan kereta api Gajayana tambahan nanti bakal berangkat lagi jam 5:05 menit. Dan yang ada di jalur nomor 4, ini adalah kereta api Kamandaka dari Purwokerto tujuan ke Semarang Tawang ya. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 5:05 menit berangkat lagi dari stasiun Purwokerto, dan yang ada di jalur nomor 1 itu adalah kereta api Cakrabuana dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Gambir.
Kalau ini adalah K10802 dan dulunya sempat digunakan oleh kereta api Argo Lawu ya teman-teman, sebelum dirubah ke kereta Executive New Image dan juga kereta stainless steel atau kereta New Generation. Persiapan masuk di stasiun Kroya, dan di sini pertemuan antara jalur dari arah Cirebon Purwokerto dan juga jalur dari arah Cikampek Bandung Tasikmalaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:27. Kereta api Gajayana Tambahan sudah tiba di stasiun Kroya. Yang ada di jalur nomor 2 itu adalah kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan ke Kiara Condong sampai dengan Purwokerto. Di jalur 3 ini nampaknya ada kereta semen ya teman-teman. Dan di Kroya juga menjadi 2 pertemuan dari jalur lintas utara Cirebon Tengah Purwokerto serta jalur lintas selatan Bandung. Sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya dan di luar sudah mulai terang ya teman-teman. Jadi kalau naik kereta api Gajayana Tambahan dari arah Gambir, teman-teman udah bisa mulai menikmati pemandangan kurang lebih setelah dari stasiun Purwokerto sampai dengan nanti ke stasiun Malang. Jadi rasa-rasanya kayak naik kereta api Malioboro Express juga, karena dari arah Purwokerto terang, nyampe ke Malang juga masih terang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:05. Sudah memasuki stasiun Kebumen. Pukul 6:31 ya, tiba di stasiun Kutoarjo. Perjalanan kereta api Gajayana Tambahan di stasiun Kutoarjo ini awal sekitaran 5 menit ya teman-teman. Jadwalnya itu dari pukul 6:36 sampai dengan 6:39. Jadi lumayan lama juga nih di Kutoarjo sekarang. Ini merupakan penghujung dari Daop 5 Purwokerto, dan biasanya di Kutoarjo ada pergantian kru. Kadang ada pergantian masinis, kadang juga ada pergantian kondektur, dan lain-lain. Sekarang juga tangki airnya lagi diisi nih. Karena kalau di sekitaran Jogja dan juga Solo, itu tidak bisa isi air dikarenakan ada tiang LAA ya.
tiba di stasiun Yogyakarta bersamaan dengan keberangkatan kereta api Taksaka. Penumpang kereta api Gajayana tambahan yang naik dari stasiun Tugu Yogyakarta nampaknya cukup ramai juga teman-teman. Dikarenakan Gajayana tambahan ini bisa jadi backup untuk kereta dari arah Jogja menuju ke arah Kediri, Tulung Agung, Blitar, Malang, yang dimana perjalanan pagi itu hanya ada kereta Malioboro Express saja ya. Dengan adanya kereta api Gajayana tambahan ini membantu mobilitas penumpang juga yang mau ke arah Malang di waktu pagi-pagi. Penumpang kereta Gajayana di kelas priority rame. Padahal tadi saya lihat penumpang yang turun juga rame. Gokil. Harganya beda tipis ya antara priority dengan kereta eksekutif. Jadi mungkin lebih banyak orang yang memilih langsung naik kereta priority-nya. Kalau di stasiun Tugu Yogyakarta sampai dengan ke stasiun Palur, jalurnya sudah ada tiang LA ya. Ini tiang listrik aliran atas sehingga ada perjalanan KRL komuter lain juga. KRL dari Jogja, Solo sampai dengan ke Palur. Stasiun Tugu ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full eksekutif, terus kereta-kereta Argo juga berhentinya di sini. Kalau ini adalah stasiun Lempuyangan untuk pemberhentian kereta api yang notabene kelas campuran dan juga full ekonomi. Yang ada di jalur sini tuh kereta tambahan mungkin ya. Kereta tambahan dari bukan, kereta api Bogowonto. Dari Lempuyangan tujuan ke Pasar Senen. Berbeda dengan kereta api Gajayana reguler ya. Kalau kereta api Gajayana tambahan berhenti normal di stasiun Klaten untuk naik turun penumpang. Sekarang jam 8:29, tiba di stasiun Solo Balapan ya. Ini bentar lagi Argo Lawu bakal berangkat nih. Stasiun Solo Balapan merupakan stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta-kereta full eksekutif ataupun juga kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Semeru berhentinya di stasiun ini ya. Ya, kereta api Argo Lawu baru saja diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya. Argo Lawu itu kereta tercepat keberangkatan pagi dari Solo menuju Jakarta. Di stasiun Solo Balapan juga ada 3 percabangan ya. Ada percabangan dari Solo Balapan menuju ke arah Gundi, ke sana teman-teman. Ada juga percabangan dari Solo Balapan menuju ke Solo Jebres yang sedang dilewati kereta api Gajayana tambahan, dan juga ada percabangan dari arah Gundi menuju ke arah Solo Jebres. Ini adalah kereta makan dari kereta api Gajayana tambahan. Sepertinya kereta makan modifikasi juga, karena seri aslinya adalah M10901. Dulunya M109 juga merupakan trainset milik kereta api Gajayana.
dan sekarang dipakainya Gajayana tambahan. Dari desain interior ini penyegaran banget teman-teman, walaupun tidak segonjreng atau glowing kereta new generation, tapi saya cukup suka dari perpaduan warnanya, kalem banget. Ini warna biru kalem ya. Terus ada ukiran-ukiran juga di sana tuh, kelihatan bagus. Di sini si kacanya juga udah lebar dan menggunakan tombol otomatis. Jadi menutup dan membuka tirainya dengan cara menekan tombol seperti kereta kompartemen suite ya. Dan sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Tadi hanya ada nasi sei sapi aja untuk fresh foodnya. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Ada nasi, ada sei sapi, ada keringan bayam, dan juga ada sambal mata. Nasi sei sapi harganya Rp55.000, jadi ini tuh menu termahal. Tapi biasanya sei sapi tidak sekering ini teman-teman. Ini tuh dari fisiknya aja kelihatan cukup kering ya. Gak seperti sei sapi yang saya beli di hari-hari biasanya. Tapi kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Jadi dagingnya itu agak sedikit alot ya. Tidak seempuk biasanya. Ini ada kering bayam. Kering bayamnya ini nambah tekstur dan rasanya enak ya, kayak ada asin-asin micin gitu. Kalau dari rasa sih sebenarnya enak, termasuk dari sambal matanya bikin segar juga. Cuman sayang banget daging sapinya yang jadi highlight pada makanan ini agak sedikit kering tuh. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Gajayana tambahan di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif mild steel atau kereta angkatan lawas. Dan dari segi desain interiornya sebenarnya saya suka, karena untuk kereta mild steel yang saya dapetin sekarang menggunakan kaca-kaca lebar kayak gini teman-teman, sehingga view dari dalam untuk menikmati pemandangan keluar itu lebih luas ya dibandingkan dengan kereta-kereta model terbaru. Lalu untuk kapasitas tempat duduk ada 50 kursi, sudah menghadap arah laju kereta dengan konfigurasinya 2 di kanan dan juga 2 di arah kiri. Dari segi fasilitas, di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman panas bisa ditutup aja. Tirainya masih menggunakan tirai geser ya. Tirai model lama. Lalu dari legroom kurang lebih seperti ini. Legroomnya udah leluasa, udah lega, bebas untuk selonjoran. Di sini juga ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Ada footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada tombol reclining yang apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Di kereta ini juga ada bagasi tambahan ya teman-teman, yang berada di ujung bagian belakang. Itu ada tulisannya bagasi. Jadi kalau koper-koper gede yang gak muat di rak bagasi atas bisa ditaruh di sekitar sini. Fasilitas toilet pada kereta api Gajayana tambahan armada mild steel ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Kita cek dulu untuk salah satu sisinya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau dari luas toilet
Itu tuh menyerupai huruf L teman-teman, menyempit dan juga melebar lagi di area sini. Dari fasilitasnya ada cermin yang ukuran standar, lalu ada wastafel yang cukup besar, airnya mengalir dengan normal ya. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah di bawah sana. Di sini juga ada hand dryer atau pengering tangan. Lalu klosetnya sudah kloset duduk. Di sini tombol flush, ada juga jet showernya mengalir dengan normal. Ada pewangi ruangan dan juga ada gantungan untuk pakaian. Berbeda dengan kereta api Gajayana reguler yang bisa melaju di angka 120 km per jam, kalau kereta api Gajayana tambahan ini jalannya pelan ya, sekitar di angka 90-an sampai dengan maksimal 100 km per jam. Itulah kenapa selisih perbedaan waktu tempuhnya mencapai hampir 2 jam. Dan di dalam kereta kecepatan 93 km per jam, ini tuh guncangannya cukup nyaman, stabil, dan juga peredamnya enak menurut saya. Gak terlalu bising di dalam kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:44 menit ya. Memasuki stasiun Madiun. Ada awal sekitar 4 menit. Berhenti di Madiun ini lumayan lama ya, sampai dengan 9:56 menit. Stasiun Madiun ini merupakan stasiun pusat Daop 7 ya. Dan di Madiun juga terdapat PT Inka, yang dimana PT Inka merupakan pabrik kereta api. Kereta-kereta terbaru, kereta eksekutif stainless steel ataupun juga new generation diproduksi di Madiun ini teman-teman. Lokasinya di samping stasiun Madiun. Nah, bangunan yang tinggi itu merupakan bagian dari PT Inka. Pada perjalanan naik kereta api Gajayana tambahan ini, saya di kereta eksekutif 8 ya, dan menggunakan armada K109522 JAKK. K1 adalah kode sarana kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 95 tahun pertama dinas di 1995, 22 nomor absennya, dan JAKK merupakan kepemilikan Depo Jakarta Kota. BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 24 bulan 7 1995. Di atas sana juga ada kode train mark ya. F menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 40 adalah berat maksimal 40 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Walaupun ini rangkaian lama, tapi sudah menggunakan bugi yang paling baru ya teman-teman, seperti pada kereta stainless steel ataupun juga kereta new generation. Antar sambungan juga ini masih menggunakan karet rubber ya, seperti pada kereta-kereta umumnya. Di sana ada kopler sebagai sambungan utama dari satu kereta ke kereta yang lainnya. Di sini ada selang untuk angin pengereman, lalu ada rantai yang besar untuk pengaman tambahan, dan juga ada paket kabel kelistrikan. Di tiap ujung rangkaian kereta api ini ada semboyan 21 ya teman-teman. Plat warna merah. Itu menandakan bahwa rangkaian tersebut merupakan rangkaian paling ujung atau kereta gerbong paling terakhir. Tepat sesuai jadwal pukul 9:56 menit ya. Berangkat lagi dari stasiun Madiun. Stasiun Madiun ini melayani banyak pemberhentian kereta api. Semua kereta api yang lewat jalur selatan pasti berhenti di stasiun Madiun, teman-teman.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:32 menit. Kereta api Gajayana Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Nganjuk. Ada beberapa orang yang turun ya teman-teman. Kalau diperhatiin yang naik cuma pegawai KAI aja. Stasiun Nganjuk ini merupakan stasiun besar dan juga melayani banyak sekali pemberhentian kereta api. Yang melintas langsung kereta penumpang itu hanya Argo Wili saja. Bahkan Argo Semeru, Bima, Turangga, Sancaka masih berhenti di stasiun ini ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:55 menit. Kereta api Gajayana Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Ini adalah salah satu stasiun besar di Kabupaten Nganjuk dan juga di stasiun Kertosono memiliki dua perpecahan jalur. Nanti kereta api Gajayana Tambahan akan berbelok menuju ke kanan arah Kediri, Blitar sampai dengan ke Malang, dan ada juga percabangan menuju ke jalur Surabaya Gubeng. Berangkat dari stasiun Kertosono, bertemu dengan kereta api Ranggajati ya, dari stasiun Jember tujuan ke stasiun Cirebon. Ini adalah jembatan Sungai Brantas, dan Sungai Brantas juga dijadikan sebagai salah satu nama kereta api, yaitu kereta api Brantas relasi Blitar Pasar Senen PP. Untuk percabangan jalur menuju ke arah Malang dan juga jalur ke arah Surabaya setelah jembatan Brantas ya teman-teman. Nah itu tuh, macam kereta api Argo Semeru, Argo Wilis, Ranggajati, dia bergeraknya dari arah sana. Apabila jalur dari arah Jakarta menuju Kertosono sudah full double track ya teman-teman, tapi dari arah Kertosono menuju Malang jalurnya single track, sehingga nanti akan ada momen persilangan antar kereta api. Sebentar lagi akan melintas di stasiun Purwoasri. Harusnya kereta api Gajayana Tambahan ini menyilang kereta api Matarmaja dari arah Malang tujuan Pasar Senen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:11 menit. Kereta api Gajayana Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Papar. Ini memang bukan untuk naik turun penumpang ya, tapi nampaknya ada satu penumpang yang turun teman-teman. Mungkin tujuannya Kediri, tapi lebih dekat dengan Papar, jadi turun di sini aja. Perjalanan kereta api Gajayana Tambahan di stasiun Papar harus tunggu bersilang dengan kereta api Kertanegara dari Malang tujuan Purwokerto. Secara kelas, kereta api Gajayana Tambahan ini di atas kereta Kertanegara. Tapi memang kereta api Kertanegara adalah kereta api reguler, sedangkan kereta api Gajayana Tambahan adalah kereta musiman. Mau nggak mau ya harus minggir. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:31 menit ya. Kereta api Gajayana Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kediri.
salah satu kota besar di Jawa Timur. Di Kediri juga banyak yang turun ya, terutama di kereta-kereta depan, teman-teman. Sekarang jam 12 lebih 24 menit, memasuki stasiun Blitar ya. Ada keterlambatan sekitar 3 menit. Stasiun Blitar ini juga menjadi stasiun keberangkatan awal bagi beberapa kereta api ya. Seperti yang ada di jalur nomor 2 ini adalah kereta api berantas relasi Blitar tujuan Pasar Senen. Lalu ada juga kereta api Singasari dari Blitar tujuan Pasar Senen. Ada kereta api Kahuripan dari stasiun Blitar tujuan ke stasiun Kiara Condong. Berangkat stasiun Blitar lambat sekitar 4 menit ya. Pukul 12 lebih 48 menit sudah tiba di stasiun Wlingi ya. Masih di Kabupaten Blitar, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 28 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kepanjen. Sudah masuk di Kabupaten Malang. Sekitar 20 menit ke depan, kereta api Gajayana tambahan yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini.
Yang pertama, kereta api Gajayana Tambahan merupakan kereta api yang dijalankan di waktu tertentu saja atau kereta musiman yang dijalankan di libur panjang seperti libur Nataru ataupun juga di libur Lebaran. Untuk kereta api Gajayana Tambahan memiliki kelas yang tinggi juga sama seperti kereta api Gajayana reguler, membawa full kelas eksekutif ditambah ada satu kereta wisata priority. Dan untuk harga tiket kereta api Gajayana Tambahan di kelas eksekutif ada di kisaran Rp920.000. Kalau di kereta kelas priority-nya ada di harga Rp950.000. Untuk armada yang digunakan kereta api Gajayana Tambahan kelas eksekutif ini merupakan kereta lawas atau kereta eksekutif zaman dulu. Dan sekarang saya mendapatkan armada kereta eksekutif tahun 1995. Sebenarnya kalau dari segi kenyamanan, K195 ini menurut saya sudah cukup nyaman selama di perjalanan, guncangannya terbilang stabil, dari kekedapan suara juga bagus banget. Selama di perjalanan saya rasa kebisingannya tidak terlalu berisik, dan juga dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya di setel pas-pas aja teman-teman, nggak bikin kedinginan. Tapi beberapa waktu di jam pagi hari sekitar jam 8 itu AC-nya sempat agak sedikit panas, terus saya bilang ke kondektur melalui WhatsApp, nggak lama kemudian di setel kembali dan AC-nya dingin sampai dengan sekarang ya mau nyampe ke stasiun Malang. Dari segi jam keberangkatan kereta api Gajayana Tambahan apabila dari Gambir itu tengah malam, awal hari banget teman-teman, pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, tiba di Kota Malang sekitar jam 2 siang. Namun apabila perjalanan sebaliknya dari arah stasiun Malang berangkat sekitar setengah 7 malam dan nyampe Jakarta sekitaran jam 8 pagi gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, untuk harga tiket juga dari kereta api Gajayana Tambahan dengan kereta api Gajayana reguler tidak berbeda jauh. Jadi apabila teman-teman mau cari kereta yang lebih cepat, tentunya naik kereta api Gajayana reguler saja. Dan untuk perjalanan kereta api Gajayana Tambahan ini menurut saya menyenangkan karena selama di perjalanan dari arah Purwokerto menuju ke arah Malang bisa mulai menikmati pemandangan. Apalagi kereta eksekutif lawas saat ini yang kaca-kacanya lebar banget sehingga bisa menikmati view keluar dengan lebih leluasa. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Tambahan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, jadi kita siap-siap dulu. Few moments will arrive at the final station, Malang Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sekarang jam 13.56, baru saja tiba di stasiun Malang ya. Ada keterlambatan sekitar 6 menit. Alhamdulillah tiba di stasiun Malang. Ini Gajayana Tambahan teman-teman yang baru sampai, dan itu adalah Gajayana reguler yang akan berangkat 1 jam ke depan. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih hampir 14 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Malang, stasiun Malang. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Gajayana Tambahan, salah satu kereta api tambahan di masa libur Nataru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.